Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan, bimbingan, rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah, Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait dengan pasangan dan agama Ratu Pantai Selatan. Dalam video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwasannya Ratu Pantai Selatan itu aslinya realnya adalah Ratu Balqis. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal dunia, Ratu Balqis kemudian menjelma atau memilih untuk moksa berpindah alam ke alam siluman. Jadi manusia yang masuk ke dimensi siluman itu memiliki raga kasar tetapi memiliki bercampur dengan kemampuan jin, sehingga kemampuannya jin tapi raganya kasar. Jadi Ratu Pantai Selatan itu realnya adalah Ratu Balqis. Ratu Pantai Selatan itu memiliki lapis 7, jadi 7 lapis, sehingga ketika ada yang mengklaim sudah bertemu dengan Ratu Pantai Selatan atau Kanjeng Ratu Kidul, itu bisa dilihat orang itu siapa. Kalau dia orang biasa, berarti yang datang juga lapis biasa. Karena kalau lapis inti atau realnya Ratu Balqis itu tidak akan mungkin menemui, kecuali menemui sosok raja atau sosok petinggi-petinggi tertentu. Tidak mungkin menemui orang-orang biasa. Dia berlapis 7. Aslinya begitu. Nah, pada saat Kanjeng Sultan Hadiwijaya memerintah Pajang, itu real didampingi oleh Restu Wahyu Cakraningrat yang dimiliki oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Ketika Kanjeng Sultan Hadiwijaya selesai atau wafat, maka Wahyu Cakraningrat itu dibawa bersama Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Jadi penerus dari Kanjeng Sultan Hadiwijaya itu tidak memiliki Wahyu Cakraningrat atau tidak memiliki restu dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Hanya sebagai penerus, tapi bukanlah semacam raja yang diunggulkan lah begitu. Pada saat Kanjeng Sultan Hadiwijaya Joko Tingkir memimpin, itu jelas dampingannya atau bimbingannya adalah ilham yang dimiliki atau yang dibantu oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Nah, semenjak setelah Kanjeng Sultan Hadiwijaya Joko Tingkir wafat, maka raja-raja Jawa selanjutnya adalah tidak memiliki legitimasi dari langit. Gitu. Untuk membangun legitimasi spiritual, maka raja-raja Jawa itu kemudian berafiliasi atau bermitra dengan selatan. Ini sangat populer di cerita-cerita Jawa bahwasanya sudah terjadi kemitraan, bahkan ada yang menyebut perkawinan antara raja-raja Jawa dengan selatan. Gitu. Di spirit memang ada beberapa raja-raja Jawa yang real bermitra dengan selatan, tetapi memang kami tidak bisa menyampaikan nama-nama tersebut. Nah, ketika raja-raja Jawa itu berpasangan ketika masih hidup kemudian bermitra atau berafiliasi dengan selatan sebagai bentuk legitimasi spiritual dalam mewujudkan sabda atau kekuasaannya, posisinya mungkin setara waktu dia masih hidup. Tetapi kemudian setelah meninggal, apakah masih setara atau tidak, saya tidak bisa menyampaikan. Nah, jadi Raja Jawa dalam cerita-cerita rakyat itu silih berganti berafiliasi dengan selatan karena hilangnya wahyu dari langit. Atau wahyu di sini bahasa wahyunya bukan wahyu Arab tetapi wahyu Jawa. Gitu. Bukan wahyu dalam pengertian Arab tapi pengertian Jawa. Lebih tepatnya sebenarnya ilham. Nah, kemudian selain raja-raja Jawa, sebenarnya yang bisa untuk mengimbangi Ratu Selatan itu hanya 2 orang. Yang pertama RI 1 yang pertama,
yang kedua SP gitu. Jadi Bung Karno itu adalah satu-satunya sosok yang bisa mengimbangi secara fisik maupun spirit terhadap Ratu Pantai Selatan. Selain Soekarno, itu tidak ada yang mampu mengimbangi. Jadi tidak ada yang mampu mengimbangi kesaktian atau kehebatan dari Ratu Pantai Selatan selain Soekarno untuk mengimbangi. Kenapa demikian? Karena memang Soekarno itu selalu berdampingan dengan Syekh Siti Jenar. Jadi spiritnya sangat tinggi. Spiritnya sangat tinggi. Nah, jadi kalau ada yang bertanya siapa pasangan atau suami dari Ratu Pantai Selatan, maka jawabannya sebenarnya tidak ada. Yang bermitra ada. Jadi berkoalisi untuk legitimasi kekuasaan itu ada dalam cerita-cerita Jawa, dan di spirit memang ada, kelihatan ada. Tetapi situasi berbalik ketika raja tersebut meninggal dunia. Tidak bisa saya sampaikan secara detail. Kemudian yang mampu mengimbangi hanya Bung Karno. Karena spirit Bung Karno sangat tinggi. Nah, pada beberapa tahun yang lalu, Kanjeng Ratu Selatan ini menemui SP gitu. Ketika tahu bahwa orang ini akan menjadi raja atau akan menjadi SP lah begitu. Nah, dalam pertemuan itu disampaikan bahwasanya Ratu Selatan bersedia untuk menjadi istri dari SP gitu. Kemudian SP menyanggupi. Oke, tapi bagaimana, ada syaratnya atau tidak begitu. Kemudian Ratu Pantai Selatan menegaskan ada syaratnya. Syaratnya apa, kata SP? Syaratnya SP harus masuk agama Kristen. Itu kuncinya. Nah, ketika mendengar bahwasanya untuk menikahi Ratu Pantai Selatan harus beragama Kristen, SP harus pindah ke agama Kristen, maka disitulah kemudian Ratu Pantai Selatan diobrak-abrik, ditaklukkan. Jadi karena sebenarnya ketika SP menegaskan mau, itu sebenarnya bukan mau dalam artian iya, jadi hanya sebatas diplomasi saja. Tapi dari situ kemudian terbongkar bahwasanya Ratu Pantai Selatan ternyata sangat supporting ke situ. Nah, ketika sudah ditegaskan seperti itu tentang akidah atau tauhid, maka kemudian SP memporak-porandakan kerajaan Ratu Selatan. Pada awalnya Ratu Pantai Selatan itu mau dimigrasikan atau mau dikeluarkan atau mau dipindahkan, tetapi tidak ada tempat yang tepat. Akhirnya tetap diizinkan di situ, tetap menguasai daerah situ, tetap menjaga harta dari peninggalan dari Nabi Sulaiman. Tetapi posisinya sekarang di bawah SP. Gitu. Jadi wilayah jadi ring 3 SP sebenarnya. Makanya kalau ada SP yang mengklaim orang sebagai SP tapi masih berkiblat ke selatan, ya nggak masuk akal gitu. Karena dalam rumus Raja Wali, Ratu Pantai Selatan itu ada di bawah SP. Itu pun ringnya ring 3. Gitu. Komandonya ada di Sunan Lawu. Gitu. Makanya kalau ada ya intinya biasa saja bagi SP atau Raja Wali Allah, Ratu Selatan itu biasa saja, nggak terlalu diagung-agungkan, biasa saja lah. Posisinya sama seperti yang lain gitu. Biasa saja, jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Semua kalau menghadapi SP sungkem kok. Termasuk Ratu Selatan. Kalau dipanggil sungkem, nggak berani dia. Nggak berani Ratu Pantai Selatan. Kalau dipanggil oleh SP, ngesot, sungkem dia. Nggak berani. Nggak berani. Jadi, kalau yang dapat mengimbangi hanya Soekarno, yang dapat menaklukkan hanya SP. Itu intinya. Kalau dia pasangannya siapa, tidak ada. Karena tipikal dan karakternya seperti itu. Dia bisa dengan siapapun, dengan siapa saja. Jadi kalau ada yang bertanya siapa pasangan dari Ratu Pantai Selatan, jawabannya yang berpasangan murni tidak ada. Tapi kemitraannya ada, afiliasi dengan perjanjiannya ada. Tetapi makhluk seperti itu selalu mencari keuntungan dari celah-celah akidah manusia. Gitu. Sehingga hati-hati bermain siluman. Saya sudah menegaskan berkali-kali, hati-hati bermain siluman. Hati-hati bermain siluman. Tidak ada manfaatnya, yang ada menyesatkan, pasti itu. Begitu. Jadi itu saudaraku terkait dengan Ratu Pantai Selatan. Di kamus Raja Wali,
Ratu Pantai Selatan posisinya hanya ring 3. Hanya ring 3 di bawah Sunan Lawu. Terima kasih. Pada prinsipnya kita tetap saling menghormati semua makhluk Allah, tetapi kami mencoba memposisikan sesuai dengan porsi dan sesuai dengan porsi dan kinerjanya, sehingga tidak ada yang diunggulkan karena namanya. Tidak ada. Nama besar tidak berpengaruh kalau kinerjanya tidak baik. Jadi tim Raja Wali memandangnya seperti itu, biasa sajalah. Jadi tidak perlu takut-takut seperti apa. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan pasangan dan agama Ratu Pantai Selatan. Sudah sangat jelas. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.